karena dipuji cantik. Padahal sebenarnya ini masalah. Kalau mencintai karena cantik, suatu saat pasti tidak cantik. Artinya apa? Apapun pilihan kata kita, sebenarnya ada banyak masalah. Karena tadi, menurut kitab Hikam, manusia itu siapa? Orang yang saat baik saja itu ada jelek. Kalau kamu mencintai seseorang karena dia baik, berarti suatu saat kalau tidak baik kamu tidak cinta. Bukan karena kemanusiaan. Kalau kamu menyembah Allah karena surga, kan Allah tidak bikin surga, berarti kamu tidak menyembah Allah. Padahal enggak, kita menyembah Allah meskipun andai kan Allah tidak bikin surga, tidak bikin apa? Neraka. Nah, evaluasi seperti ini itu dibutuhkan muhasabah, karena kita bernegara sampai sebaik ini itu barokahnya ilmu, barokahnya tawadhu. Tawadhu itu tidak pernah menvonis bahwa kelompok lain atau orang lain itu lebih baik ketimbang kita. Saya punya contoh, saya punya santri, banyaklah cerita-cerita seperti ini yang tidak pati alim. Barokahnya ndak alim itu hidup di daerah-daerah tertinggal. Begitu juga di kampus lah, gara-gara dia tidak kumplot mungkin atau mahasiswa biasa mungkin hidup di daerah-daerah tertinggal. Barokahnya apa? Karena hidup di daerah tertinggal, semuanya dia itu pionir, heroik, bikin masjid sendiri, nyari-nyari tanah sendiri. Ya sudah, akhirnya dia pendiri masjid. Begitu juga anak-anak mahasiswa yang di kampung-kampung tertinggal, mungkin dia mengadakan pipanisasi dari gunung atau apalah, bantu masyarakat, yang semuanya dia serba pionir. Tapi kita yang mungkin elit, beberapa santri yang pinter mungkin karena juara tahfidz atau juara apa, terus diumrohkan ke Mekah, terus kalau ngaji di masjid mungkin jadi sangoni pakai uang kas masjid. Begitu juga kalau kita kumplot mungkin beasiswa dapat dari negara, kita kuliah di Jerman, di Amerika. Nah nanti pertanyaannya ketika di akhirat itu bejo yang santri yang nggak pinter tadi, karena dia statusnya itu pendiri masjid, mengadakan masjid dari tidak ada menjadi ada. Sementara kita yang terhormat, kadang-kadang hisabnya berat. Kamu ini kiai kok dapat salam template dari uang masjid. Jadi hubungan kita dengan ibadah itu mendapat, yang santri dapati pinter memberi. Mahasiswa juga gitu, mahasiswa yang kurang pinter itu hubungannya dengan negara memberi. Ada daerah tertinggal yang dia sebagai pemberinya. Pemberi itu artinya mengatur daerah situ yang tertinggal, punya akses jalan, barokahnya dia, punya mata air, barokahnya dia. Kadang-kadang yang pinter hubungannya dengan negara mendapat. Ini namanya muhasabah. Jadi ya, tapi terus kita menyariatkan kalau gitu goblok saja Gus, ya jangan masa goblok disyariatkan ya. Tapi kalau adekan semuanya pinter tuh ya kacau, dunia ini ya kacau, karena hubungannya pasti inginnya mendapat, bukan memberi. Nah, barokahnya hal-hal seperti ini alhamdulillah di Indonesia, TV-TV itu juga sering memberi penghormatan kepada orang-orang yang pionir di daerah-daerah tertentu. Ini penting saya utarakan supaya perasaan kita berbangsa dan bernegara itu jaga empati sama yang lain, jaga kehormatan, jaga. Saya sebagai kiai itu ya kadang-kadang itu nangis di depan Allah. Orang-orang yang dulu bekerja nyari uang, ya, memang ya nyari uang. Barokahnya punya iman sedikit, atau mungkin imannya ya biasa saja, kerja di Korea, bikin komunitas masjid. Mahasiswa yang di Jerman, di Amerika juga punya komunitas bikin masjid. Padahal kan di kampungnya itu mungkin orang yang sering ngerasani kiainya, kadang kurang cocok atau masjidnya kurang gimana. Jadi kalau di daerah yang Islamnya sudah sehat itu agak-agak komplain, kerannya buntu saja sudah geger. Tapi dia ketika di daerah nggak ada masjid, berikhtiar untuk bikin masjid. Jadi komunitas kesolehan itu kadang-kadang kemapanan kalau terlalu lama itu hanya melahirkan orang ingin komplain. Tapi yang tidak mapan sama sekali malah melahirkan orang itu heroik. Ketika negara ini sehat, mungkin orang malah menuntut negara. Padahal sebelum berbentuk negara, orang semuanya ingin memberikan hartanya, bahkan nyawanya untuk memerdekakan Indonesia. Sehingga pesan saya sama Universitas Veteran bahwa ketika kita mapan pun dengan asumsi tidak mapan, sehingga hubungan kita dengan institusi, dengan yayasan, dengan pesantren, dengan yang kita pimpin itu hubungan heroik, bukan hubungan mendapat. Saya termasuk orang yang sering dimintai nasihat-nasihat, banyak rektor, banyak pejabat, juga banyak kawan kiai. Saya itu terobati itu yaitu semuanya kita, termasuk setelah mapan itu usahakan hubungan itu hubungan heroik.
sehingga inginnya memberi. Nah, di sini disebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang baik itu siapa? Orang yang hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Sehingga Rasulullah berkali-kali ngendikan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di mana-mana itu tangan memberi lebih baik dibanding tangan meminta. Nah, sekarang kenapa banyak problem di beberapa negara? Karena ketika orang terus pinter atau pinter lah, saya tidak perlu nyebut terus jadi apa, hubungannya itu kalau sudah pinter jadi dosen elit harus dapat berapa, kalau dia elit harus dapat berapa. Nah, itu kalau semuanya ingin mendapat, ini negara bisa pusing. Yang guru besar ingin dapat banyak karena guru besar, kiai besar karena kiai besar. Yang miskin juga ingin mendapat karena miskinnya. Nah, kalau semua orang yang pinter, yang bodoh, setengah pinter, setengah bodoh hubungannya dengan negara ingin mendapat, ini negara bisa keteter. Tapi kalau hubungannya ingin memberi, atau kalaupun ingin mendapat ya sumbut lah, kalau orang Jawa sumbut dengan yang diberikan, itu insya Allah semuanya akan stabil. Jadi intinya agama ini menitik beratkan supaya hubungan kita dengan orang lain, dengan negara itu kalau bisa hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Tapi kalau semuanya yang miskin merasa berhak mendapat karena miskinnya, yang guru besar karena guru besarnya, kiai besar karena kiai besarnya, semuanya menarik dirinya sendiri, ini akan kacau. Nah, dulu zaman pra kemerdekaan atau kalau dalam Islam pra kemenangan, itu semua sahabat, semua saudara kita kalau dalam pra kemerdekaan ya semua orang Indonesia hubungannya sama negara itu inginnya memberi, sehingga negara ini bisa berdiri, bisa merdeka ketika sebelum ada institusi, belum ada tata struktur negara. Sementara negara sesehat apapun kalau hubungan masyarakatnya ingin mendapat, itu berat. Nah, di sini heroiknya para leluhur kita bahwa mereka bisa melewati masa-masa sulit karena dengan mental ingin memberi. Ya memberi apa saja, entah pikirannya, entah keuangannya, bahkan kalau dulu nyawanya. Jadi ini yang saya titik beratkan. Sebelum saya tutup, saya ingin cerita ya tentang saya jelaskan. Jadi dulu perasaannya orang, meskipun sesoleh apapun, sebaik apapun perasaannya itu ada saja salahnya. Sehingga kalau dalam makalah paling terkenal yang didawuhkan Robi Adawiyah itu, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar, sudah minta maaf sama Allah saja. Sebetulnya dalam minta maaf ini juga butuh istighfar lagi. Karena orang minta maaf itu kadang-kadang ya ingin mendapat yang lebih. Ada orang punya utang gitu, tanggungan sama istrinya karena sering masalah itu. Itu minta maaf itu ya supaya bisa utang lagi. Jadi gayanya minta maaf tapi supaya bisa utang lagi. Mungkin kita kalau punya utang sama orang lain, gayanya minta maaf tapi supaya punya akses utang lagi. Itu namanya minta maaf tapi ada masalah. Nah, jangan-jangan istighfar kita sama Allah juga gitu. Istighfar sama Allah tapi minta dimaklumi kalau salah lagi. Nah, di sini karena masih ada tercampur mental seperti ini, kata Rabi Adawiyah, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita istighfar itu masih butuh istighfar yang lain. Nah, dalam kebaikan juga gitu. Ketika kita baik jadi orang soleh, ternyata bawaan kita ingin dihormati. Dulu sebelum kita soleh itu ya kalau di majelis di belakang nggak tersinggung, nggak diperlakukan khusus, nggak tersinggung. Tapi setelah kita soleh, setelah kita kiai, setelah kita dosen, setelah kita rektor, kalau nggak duduk di depan tuh kayak nggak diregani. Itu ya termasuk mental-mental yang kurang baik kalau dalam ilmu tasawuf. Justru setelah kita terpelajar, malah permintaannya aneh-aneh. Padahal agama ini hanya mengajarkan wa ma'umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Agama ini hanya mengajarkan kalau ingin jadi orang soleh yang ikhlas, kalau ingin jadi dosen yang ikhlas, kalau ingin jadi guru ya guru yang ikhlas. Karena biaya tidak ikhlas itu mahal sekali. Dan kalau sudah mahal sekali ini negara bisa jebol, sistem sosial bisa jebol. Jadi ini hal-hal yang khas kiai, karena kalau yang kajian kampus saya yakin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, dan Pak Ketua Yayasan lebih tahu, anak-anak mahasiswa lebih tahu. Saya kalau ngaji di kampus memang kan cerita khas pesantren, karena justru ini saling melengkapi. Saya tidak perlu basa-basi bicara ilmu khas mereka karena mereka lebih tahu. Kalau dalam bahasa Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan yang kamu geluti. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama mungkin karena kita yang menekuni itu mungkin kita lebih tahu.
di antara ilmu yang saya utarakan hari ini, sore ini, bahwa orang soleh sendiri itu sebetulnya nanti masih ditanya sama Allah tadi. Kenapa kamu nyembah saya? Karena ingin masuk surga. Kenapa kamu nyembah saya? Takut neraka. Lalu kamu tidak hormat saya, kata Allah, ketika saya ada bikin surga, ada bikin neraka. Akhirnya mereka sadar bahwa ibadah itu harus murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena takut masuk neraka, juga bukan karena ingin masuk surga. Ya sama seperti kita mencintai anak kita, yaitu sebagai karena anak kita. Jangan karena anak kita ringgeng satu, anak kita kumplot, lalu terus kita membiarkan anak kita saat ada naik kelas. Toh tetap anak kita. Saya mencintai suami saya karena dosen penghasilannya banyak. Lalu suatu saat kalau ada masalah di PHK atau ada masalah terus tidak suami kan. Makanya di sini agama itu sangat menyarankan kesejatian. Jadi dia suami kita, dia anak kita, apapun kondisi. Nah kira-kira gitulah, ikhlas itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai alasan-alasan yang bersifat materialistik itu yang menjadikan kita mencintai istri karena cantik, mencintai suami karena hasilnya besar. Suatu saat kalau itu berubah, kita akan masalah. Di sini agama menyarankan ikhlas. Makanya semua kitab di khazanah kita dimulai bab niat. Bab niat itu begini. Sehingga ada seorang yang tanya, kenapa ahli surga masuk surga selamanya padahal amalnya paling banter 80 tahun. Tetapi kenapa ahli neraka akhirnya masuk neraka sampai selamanya padahal kalaupun dia bejat hanya 80 tahun. Itu dijawab oleh ulama-ulama. Orang mukmin itu berkomitmen akan iman andikan hidupnya selama-lamanya, sehingga dibalas dengan masuk surga selama-lamanya. Sementara orang yang fasik, yang berbuat hanya mengumbar nafsu, bayangan dia kalaupun hidup 1000 tahun ya akan begitu terus. Dan dia ketika mati dengan status dia berencana andikan sehat maksiat terus. Karena punya rencana seperti itu diganjar neraka yang selamanya. Maka saya mohon niat ini juga yang harus mengilhami para rektor, para dosen. Andai kan sudah ada jabat pun tetap berkomitmen pada institusinya, pada yayasannya. Jangan kalau jabat serius, kali tidak jabat malah ganggu. Itu nggak boleh. Harus. Saya sendiri juga gitu. Saya populer apa enggak, saya keren apa enggak, saya akan berkomitmen tetap mengkhidmati agama. Ya, dengan seperti itu berarti sudah diniatin solihatin, punya niat yang saya kira demikian karena memang suasananya masih pandemi, tapi ya tetap terima kasih meskipun lewat virtual, tapi saya mohon sekali komitmen ikhlas ini dan tawadhu ini. Karena bernegara itu kalau negara mungkin jaganya kan lewat tentara, lewat polisi, lewat institusi, lewat aturan-aturan itu semua orang supaya merasa tertib. Tapi kita sebagai kiai tertib itu dimulai cara tawadhu tadi, karena kita tidak merasa paling benar sehingga hubungan dengan siapapun kita akan baik. Jadi kalau sudah orang merasa benar sendiri, bahkan saya dengan anak saya itu ya sering takut ya, karena jangan-jangan benar anak saya. Saya berkali-kali cerita di mana-mana, bapak saya itu kalau ada santri sedang guyon mau manggil itu gak jadi. Padahal beliau ingin memerintahkan untuk urusan apa, alasannya bahagia itu mahal, sehingga kalau saya jadi manggil ganggu bahagianya santri ini. Saking tawaduknya bapak saya, bahagia itu mahal. Jadi kalau saya manggil pas dia bahagia mengganggu. Padahal bapak itu kiainya. Jadi orang dulu kearifannya tawaduk itu sampai dengan santrinya, dengan anaknya itu tawaduk. Dan ini yang menjadikan kita semua baik-baik saja ya, karena tawaduk. Makanya orang kuno dulu itu kalau nasihati anaknya mau merantau itu mesti yang enggak lupa itu jolali sholat sampai uang sing apik, sing tawaduk, sing alam. Saya mohon kearifan ini dijaga karena kita bernegara ini sampai merdeka ya barokahnya kearifan leluhur. Kita sudah menikmati kemerdekaan sedemikian rupa, itu kenapa bangsa ini bisa lolos dari penjajahan? Karena orang-orang luhur dulu itu nasihatnya tunggal tadi. Kita patriotik, kita heroik, hubungan dengan negara memberi, sehingga terus bisa merdeka. Coba kalau dulu sudah latihan merdeka, hubungannya mendapat rebutan aset, rebutan apa saja bisa habis kita sebagai bangsa. Ya, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.